Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. That's report number one. Laporan nomor kedua, saya sampaikan Pak Prabowo, Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu selalu dapat perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih setahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu, yang lain dengar ceritanya aja. Jadi Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang, itu saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even thinking. Saya boleh tanya? Anies pengkhianat jadi sorotan. Janjinya ke Prabowo diukit Ferdinand. Itu manusia nggak bisa dipegang omongannya. Politikus Ferdinand Hutahian menyentil pernyataan Anies Baswedan pada 2029. Lalu saat itu Anies tegas mengatakan tidak ingin mengkhianati Prabowo. Hal itu disampaikan Anies saat dirinya hadir pada program Mata Najwa. Proses ketiga sangat kuat mengemuka sampai ke titik-titik terakhir. Bagi saya hal seperti ini menunjukkan bahwa memang Anies Baswedan itu manusia yang tidak bisa dipegang omongannya. Kan semudah itu dia yang membuat komitmen. Menurut Ferdinand, apa yang dikatakan Anies merupakan komitmen pernyataan sikap, bukan pilihan. Kalau pilihan orang bisa saja salah memilih. Tapi kalau sudah yang namanya komitmen pernyataan sikap, dia hianati sendiri artinya apa? Bagi saya suatu saat dia akan mengkhianati siapapun tambahannya. Ferdinand menambahkan komitmen dari pernyataan dirinya saja dia hianati, apalagi komitmen dengan orang lain nantinya. Jadi Anies Baswedan itu menurut saya seorang yang tidak layak dan tidak patut untuk dipercaya, tidak layak dan tidak patut untuk dibuat komitmen dengan apapun dan dengan siapapun lanjutnya. Ferdinand beranggapan Anies bukan seorang yang memiliki integritas, baik menyampaikan pernyataan yang dia langgar sendiri. Kalau janji dengan pribadinya saja dia langgar, bagaimana dengan janji dengan orang lain? Tandasnya. Ada potongan video yang beredar di media sosial Anies di hadapan Najwa siap menuturkan tidak akan mengkhianati Prabowo. Pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan, ujar Anies pada potongan video tersebut. Anies menambahkan ketika Pilpres selesai, dia bertemu dengan Prabowo. Anies mengaku kepada Prabowo, dia mengatakan tugas yang dititipkan kepada dirinya untuk di Jakarta dari PKS Gerindra telah dia laksanakan dan mission incomplete. The report number one, laporan kedua saya sampaikan Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang aku kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu selalu mendapatkan perhatian, ujar Anies. Pada waktu itu Anies mengatakan tidak akan memotong pencalonan dan proses kampanye Prabowo. Atas komitmen itu, siapapun yang memenuhi berdiskusi dan menawarkan soal pencapresan Anies menolak.
Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Prabowo. Tidak ada yang tahu, yang lain dengar cerita aja. Tapi memang tawaran-tawaran untuk maju itu berdatangan. Tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang. Tambahannya, saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan selama ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan sambungnya. Adapun yang datang mendiskusikan dan mengajak untuk menjadi calon presiden waktu itu Anies bungkam dan enggan menyebut nama partainya, tapi dia menyebut semua partai. Saat itu bukan hanya partai yang mengajak Anies berdiskusi soal pengajuan diri menjadi capres, tetapi juga kabarnya beberapa ormas seperti PBNU dan yang lainnya juga turut menawarkan ajalnya.